Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nabila Arlita Putriana, NIM 2020530056 dari Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, yang merupakan kesempatan kedua saya membuat video untuk mempresentasikan tentang materi persamaan dasar akuntansi. Saya kembali ulas, persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan atau bisa dibilang harta perusahaan. Kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan utang usaha, sedangkan ekuitas pemilik adalah hak yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi apabila ekuitas pemilik atau hak yang dimiliki oleh perusahaan digabungkan dengan hak kreditor atau kewajiban atau beban-beban yang harus ditanggung, itu sama dengan aset atau harta perusahaan atau sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pembagian akuntansi. Akuntansi dibedakan menjadi 3. Yang pertama akuntansi manajemen, yang kedua akuntansi keuangan, dan yang ketiga akuntansi pemerintah. Akuntansi manajemen, di sini dijelaskan bahwa akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern, organisasi atau manajemen. Jadi dari pihak dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada akuntansi keuangan. Di sini dijelaskan bahwa akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Di sini dari pihak luar perusahaan. Yang ketiga ada akuntansi pemerintah. Adalah cabang akuntansi memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Pada akuntansi pemerintah itu digunakan untuk menyusun laporan yang berkaitan dengan kepemerintahan atau keuangan negara. Serta akuntansi pemerintah itu dirancang dengan sistem yang disebut e-government. Kita lanjut. Siklus akuntansi. Dari bukti transaksi. Bukti transaksi itu dari perusahaan menghasilkan suatu produk kemudian ditawarkan ke konsumen dan konsumen membeli kemudian melakukan proses pembayaran. Nah, hasilnya keluaran dari proses pembayaran itu adalah bukti transaksi. Biasanya bukti transaksi berupa struk kalau pembayarannya secara tunai, dan bukti transaksi berupa faktur jika pembayarannya secara kredit. Dari bukti transaksi ke jurnal. Jurnal ini untuk mengetahui pergerakan keuangan dari periode tertentu. Jadi, jurnal ini digunakan untuk mengetahui perkembangan dari perusahaan pada periode tertentu. Biasanya dalam 1 tahun, 1 bulan, atau 1 minggu. Dan jurnal ini untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang didapat oleh perusahaan tersebut dan seberapa besar pengeluaran yang didapat oleh perusahaan tersebut. Kita lanjut dari jurnal ke buku besar pembukuan. Dilanjutkan neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, lalu ke laporan keuangan. Nah, finalnya
dia berbentuk laporan keuangan. Biasanya laporan keuangan dikerjakan oleh staf bagian akuntansi atau pembukuan. Laporan keuangan bisa dibilang penting bagi perusahaan untuk mengetahui berkembangnya perusahaan tersebut di periode tertentu. Seberapa besar pendapatannya didapat dan seberapa besar beban-beban yang harus ditanggung atau pengeluaran dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan yang baik dan proses bisnisnya yang baik, maka pendapatan akan lebih besar daripada pengeluaran. Sebaliknya, jika pengeluaran justru yang lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan tersebut dibilang merugi dalam satu periode tertentu. Lanjut ke konsep entitas terpisah. Perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Sebagai contoh, jika saya mempunyai sejumlah dana dan saya ingin mendirikan sebuah perusahaan, dana yang saya miliki, dana pribadi saya akan investasikan ke perusahaan, akan saya setorkan ke perusahaan. Maka itu tidak lagi menjadi uang pribadi saya, namun sudah menjadi kas perusahaan. Kita lanjut ke konsep entitas. Nah, untuk lebih jelasnya, kita pahami contohnya. Eliza punya dana sebesar 10 juta. Ia mendirikan salon yang dinamakan Salon Eliza, dan dia menyetorkan dana yang itu merupakan uang pribadinya ke uang salonnya. Jadi dia menyetorkan dana dari uang pribadi untuk salonnya. Dan itu sudah menjadi kas salon, bukan lagi menjadi uang pribadi Eliza. Harta salon menjadi 10 juta karena penyetoran dana dari Eliza. Di sini terdapat persamaan, harta sama dengan kepentingan pemilik. Harta salon 10 juta, kepentingan pemilik 10 juta. Lanjut. Jika dirasa pendanaan untuk salonnya kurang, Eliza memutuskan untuk meminjam dana ke bank atau ke kreditor sebesar 1 juta. Dari harta salon yang semula sebesar 10 juta, karena Eliza memutuskan untuk meminjam atau hutang bank sebesar 1 juta, maka harta salon Eliza menjadi 11 juta. Berasal dari kreditor ditambah kepentingan pemilik dari uang Eliza yang sudah Eliza investasikan ke salon. Dalam dunia bisnis, itu sudah biasa dalam melibatkan kreditor untuk kelangsungan bisnisnya dan pengembangannya. Jadi tidak heran kebanyakan pembisnis itu rela hutang bank untuk kelangsungan atau pengembangan bisnisnya. Nah, ini contoh jurnal akuntansi. Setoran pemilik 10 juta dari uang pribadi Eliza. Eliza menyetorkan uang pribadinya ke salonnya. Jadi kas salon jadi 10 juta, modal jadi 10 juta. Untuk lebih jelasnya kita pahami bersama. Setoran pemilik 10 juta, kas 0, utang 0, modalnya modal awal 10 juta. Lalu ia memutuskan untuk pinjam ke kreditor sebesar 1 juta, maka kas akan bertambah dari 10 juta bertambah 1 juta. Karena dia memutuskan untuk hutang bank, maka utang menjadi 1 juta. Saldo, jumlah dari kas awal ditambah dari uang yang
ya pinjam dari kreditor. 10 juta ditambah 1 juta menjadi 11 juta. Hutangnya masih 1 juta, modalnya 10 juta. Jual jasa tunai 600.000. Nah, ia mendapatkan pendapatan yang dibayar secara tunai, maka kas akan bertambah 600.000. Piutang 0, utang 0, modal juga bertambah 600.000. Karena pendapatan yang dibayarkan secara tunai. Saldo menjadi 11.600.000. Piutang 0, utangnya tetap 1 juta. Modalnya bertambah 600.000 menjadi saldonya 10.600.000. Jual jasa kredit 2 juta. Jadi dia mempunyai pendapatan 2 juta tetapi dibayarkan secara kredit. Menjadi masuknya piutang 2 juta, utang 0, modal ditambah 2 juta. Dengan catatan ini pendapatan yang belum dibayarkan atau belum dibayarkan secara tunai, maka kas tidak bertambah. Saldo tetap dari kas, piutang menjadi 2 juta, utang tetap 1 juta, modal bertambah dari 10.600 ditambah 2 juta menjadi 12.600. Membayar gaji 100.000. Kas berkurang karena membayar gaji termasuk pengeluaran, maka kas berkurang 100.000. Piutang 0, modal 0, utang 0, modalnya berkurang menjadi 12.500.000. Ini modalnya berkurang. Kas pun berkurang karena merupakan pengeluaran. Maka kas dari 11.600.000 berkurang 100.000. Jadi total saldo 11.500.000. Piutang tetap 2 juta, utang tetap 1 juta, modal pun berkurang dari 12.600.000 menjadi 12.500.000. Pemilik menarik 200.000. Kas berkurang 200.000 karena pemilik menarik. Contohnya Eliza menarik semisal untuk belanja pribadi. Nah, dia narik uang dari salonnya sebesar 200.000, maka kas akan berkurang sebesar 200.000. Modal pun berkurang. Karena berkurang, saldo menjadi 11.300.000. Piutang tetap, utang tetap, modal pun berkurang jadi 12.300.000. Jumlah harta itu harus balance dengan utang modal. Jadi jika modal ditambah dengan utang harus sama dengan total kas ditambah dengan piutang. Jadi ini sudah balance. 11.300.000 ditambah 2 juta 13.300.000. 12.300.000 ditambah 1 juta sudah 13.300.000. Maka harus balance. Atau dapat dihitung juga dengan modal dikurangi hutang karena dia hutang. Jadi berkurang dari 12.300.000 dikurangi 1 juta 11.300.000 sama dengan total kas 11.300.000. Saldo terakhir. Untuk lebih jelasnya kalian bisa praktek ke Excel, Microsoft Excel untuk lebih jelasnya. Untuk pengerjaannya harus lebih teliti. Bagaimana masuk kas, piutang, utang, atau modal. Di mana kas harus berkurang, modal harus berkurang, piutang harus bertambah, ataupun sebaliknya. Jadi harus benar-benar teliti. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di next video.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.